Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Novianti dari kelompok 6. Anggota kelompok Afriansa Malik, NIM 11190487, Dani Prasetyo, NIM 11190848, Elisa Novianti, NIM 11190866, Febi Lafira Yusaria Umar, NIM 11190110, Jevanya Lauren Larasati Pardede, NIM 11190895. Materi yang akan dibahas adalah klinik apotek sehat, Maya versi 20 multi-currency. Klinik Apotek Sehat. Klinik Apotek Sehat adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2019 yang bergerak dalam bidang penjualan barang berupa obat-obatan dan jasa klinik. Pencatatan pembukuan dan laporan keuangan dilakukan secara sederhana menggunakan aplikasi APBS Primer versi 20 dengan konsep multi-currency, yaitu menggunakan mata uang rupiah dan mata uang asing. Sebagian barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10, N/30, dan berbagai termin dengan sistem pembayaran tunai maupun kredit. Klinik Apotek Sehat sudah terdaftar menjadi PKP, pengusaha kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Kebijakan perusahaan. Periode pembukuan. 1. Periode pembukuan yang digunakan klinik apotek sehat dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Jumlah bulan periode akuntansi klinik apotek sehat adalah 13 bulan. Periode 13 digunakan untuk proses penyesuaian sehingga kita bisa melihat laporan keuangan sebelum diaudit periode 1 sampai dengan 12 dan laporan keuangan setelah diaudit periode 1 sampai dengan 13. List akun yang digunakan klinik apotek sehat menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh APBS sesuai dengan jenis perusahaannya, yaitu farmasi. Mata uang yang digunakan menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan dolar. Format tanggal yang digunakan adalah tanggal, bulan, tahun. Pembelian. Setiap pembelian kepada supplier yang sudah memiliki PKP pengusaha kena pajak akan dikenakan PPN pengusaha kena pajak sebesar 10% dari nilai pembelian yang akan dimasukkan ke akun pajak masukan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan juga akan mengurangi nilai PPN masukan sebesar 10%. Potongan pembelian saat melakukan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap supplier. Pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran di bawah 1 juta dibayar menggunakan akun kas kecil. Transaksi pengeluaran di atas 1 juta dibayar menggunakan akun kas berdasarkan nama mata uang yang digunakan. Pengkodean untuk kas keluar, KK, tanggal bulan, nomor urut transaksi. Penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan, harga jual belum termasuk pajak. Setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPN pengusaha kena pajak sebesar 10% dari nilai penjualan yang akan dimasukkan ke akun pajak keluaran. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai PPN pengusaha kena pajak keluaran sebesar 10%. Potongan penjualan saat penerimaan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap pelanggan. Pengkodean untuk faktur penjualan, FJ, tanggal bulan, nomor urut transaksi. Penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan segera mungkin disetorkan ke rekening bank. Pengkodean untuk kas masuk, KM, tanggal bulan, nomor urut transaksi. Persediaan barang. Setiap pencatatan transaksi persediaan adalah perpetual.
Setiap akhir bulan dilakukan penyesuaian stok persediaan dengan stok on hand digunakan berdasarkan stok off-name dan harga perolehan diakui berdasarkan metode FIFO. Penyusunan aktiva tetap. Metode penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan untuk penyusunan aktiva tetap akan dilakukan setiap akhir bulan. Data perusahaan, nama, Klinik Apotek Sehat, alamat, Jalan Baru Bogor, nomor 10, Bogor Barat, nomor telepon 021 3456 7890, Novax 021 9876 54321, email klinikapoteksehat@gmail.com. Buka software APBS Premier versi 20 dengan mengklik ganda ikon APBS versi 20. Selanjutnya akan tampil dialog Welcome to APBS Premier. Untuk membuat data baru, pilih Create a New Company File. Selanjutnya tampil kotak dialog New Company File Assistant dan klik Next pada bagian Introduction. Selanjutnya, isi data perusahaan sesuai dengan keterangan yang sudah dibuat. Ada company name-nya, Klinik Apotek Sehat. Dan address-nya Jalan Raya Bogor, nomor 10, Bogor Barat. Selanjutnya, phone number 021 3456 7890. Tag numbernya 021 9876 54321. Dan emailnya klinikapoteksehat@gmail.com. Kalau sudah sesuai, klik next. Selanjutnya ada bagian accounting information. Isikan di current financial year-nya 2020, di last month of financial year-nya Desember, di conversion month-nya Januari, dan di number of account period-nya 13 atau 13. Selanjutnya klik next. Ini adalah tampilan dari account information-nya, dan di bagian build your account list, pilih yang I would like to start with one of the list provided by ABSS. Pilih industri classification-nya retail dan tipe of business-nya farmasi. Selanjutnya klik next. Ini adalah tempat penyimpanan filenya. Kalau tidak mau diubah, langsung klik next. Lalu di bagian conclusion-nya, pilih Command Center. Dan ini tampilan awalnya dari ABSS. Pengaturan preference. Sistem preference. Checklist untuk opsi ideal in multiple currency system wide. Windows preference. Unchecklist
Untuk opsi Automatical Check Spelling in Text File Before Recording Transition. Sales Preference Checklist untuk opsi Warn for Duplicate Invoice Number on Record Sales buat termin 2/10 net 30 untuk termin pembayaran transaksi penjualan. Purchase Preference Checklist untuk opsi Warn for Duplicate Purchase Order Number on Record Purchase. Security Preference buat user ID berdasarkan nama masing-masing. Pilih menu Setup, lalu klik Preference. Pada tab Sistem, mengizinkan pengaturan ABBS untuk berinteraksi dengan aplikasi, internet, cetak invoice, dan pengaturan untuk penggunaan sistem multi-currency yang berpengaruh pada sistem. Klik opsi Ideal in Multiple Currency. Kemudian klik button OK pada kotak dialog informasi. Pada opsi Ideal in Multiple Currency akan tampil tanda checklist. Pada tab Windows, mengizinkan untuk mengatur tampilan dalam lingkungan ABBS seperti tata letak setiap Windows, simbol mata uang, memilih yang diizinkan tampil dan yang disembunyikan. Contoh yang perlu diatur pada bagian Windows yaitu hilangkan tanda checklist pada opsi Automatically Check Spelling in Text File Before Recording Transition. Pada bagian tab Sales, checklist pada opsi Warn for Duplicate Invoice Number on Record Sales. Ubah payment is due menjadi in a given of day. Diskon day-nya 10. Balance due day-nya 30. Lalu klik OK. Bagian tab Purchase, checklist pada opsi Warn for Duplicate Purchase Order Numbers on Record Purchase. Pada tab Security, klik tombol User ID, klik tombol New, isikan data berdasarkan nama masing-masing pada kolom User ID. User ID berisi apotek_sehat. Klik tombol OK. User ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom User ID. Pembuatan mata uang. Setelah mengaktifkan fasilitas multi-currency secara otomatis, telah dibuatkan salah satu mata uang standar internasional, yaitu United States Dollar. Supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Currency kode IDR, currency name rupiah, exchange 1, currency symbol Rp, currency kode USD, currency name United States Dollar, exchange
Rp14.122, currency simbol US. Pilih menulis, lalu klik currency. Kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan di APBS Primer. Dari mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang, kemudian delete currency. Pilih kotak currency, klik anak panah di baris United States Dollar lokal atau klik tombol edit Alt D, isi data currency. Currency kodenya IDR, currency name-nya rupiah, currency simbolnya Rp. Lalu klik OK. Selanjutnya Singapura dolar. Currency kodenya USD. Currency name isikan dengan United States Dollar. Isikan data exchange rate-nya $14.122. Currency simbolnya ubah menjadi US. Lalu klik OK. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini ada pengaturan data akun. Hapus akun yang tidak digunakan. Di sini ada tabel nomor akun dan nama akun. Nomor akun yang pertama ada 1/2120. Nama akunnya payroll account. Yang kedua nomor akunnya ada 1/2130. Nama akunnya cash drive. Yang ketiga ada 1/2210. Nama akunnya cash flow for double debt. Klik comment center, lalu account list. Cari data akun yang ingin dihapus yang tidak digunakan. Yang pertama ada nomor akunnya 12120 atau payroll cheque account. Klik tanda panah di samping kiri, lalu klik kanan, delete account. Lakukan hal yang sama untuk menghapus data akun yang lainnya. Di sini ada edit data akun. Di sini ada tabel data akun lama dan data akun baru. Data akun lama ada nomor akun dan nama akun. Ini ada nomor akun yang pertama 1/2110. Nama akunnya Cikui akun. Di sini ada data akun barunya. Nomor akunnya 1/2110. Nama akun S. List, lalu account, lalu klik tanda panah di samping untuk mengubahnya. Yang akan kita ubah yaitu akun 12110 atau cheque account menjadi 12110. Nama akunnya diganti cash IDR. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama pada data akun yang akan diedit. Pembuatan data akun baru. Di sini ada tabel account people, account, access statement, dan currency. Ini akun tipenya ada apa? Akunnya 1/2120, access statement, cash, currency-nya USD.
account list, lalu klik new untuk membuat data baru. Buat account tipenya bank, accountnya nomornya 1/2120, lalu account name-nya cash USD. Karena mata uang USD, kurensinya juga harus diganti menjadi USD. Klik tab details, lalu ganti kurensinya menjadi USD, use currency. Pada kolom currency exchange account akan tampil nomor akun secara otomatis untuk cash USD exchange. Karena account tipe cash USD exchange masih other asset, kita ubah menjadi bank. Lalu klik OK. Untuk menyesuaikannya, ubah data mata Pembuatan uang link currency account. list. Telah membuat data Klik akun baru. pada mata uang ABSS rupiah. telah menyediakan beberapa edit. dari default akun list yang tidak dapat dihapus, tetapi dapat digunakan dengan nomor dan nama akun yang lain. Mata uang rupiah. Hal itu dikarenakan dan akun USD. tersebut telah terhubung dengan akun dan form lain yang nantinya akun tersebut akan dengan gambar membuatkan di atas jurnal atau sesuai otomatis dengan yang terjadi kebutuhan. transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Klik list currencies, lalu klik tanda panah di mata uang rupiah, lalu klik tab receivable account, lalu sesuaikan. Jika sudah sesuai, klik payable account, lalu sesuaikan juga. Jika sudah sesuai juga, klik OK. Lalu ke mata uang USD, klik receivable account-nya, lalu sesuaikan dengan data yang dibutuhkan. Yang pertama, di asset account for tracking receivables in these currencies, pilih trade debtor USD. Di bank account for customers receipt in these currencies, pilih cash USD. Lalu checklist semuanya yang ada di bawah. Yang pertama, I charge freight on invoice these currencies, pilih freight collected. Yang kedua, I track deposit collected from customer in these currencies, pilih customer deposits. Yang ketiga, I give discount for earlier payment in these currencies, pilih discount given. Dan yang keempat, I assess charge for late payment in these currencies, pilih late fees collected. Selanjutnya, di payable account, yang pertama, klik liability account for tracking payable in these currencies-nya, trade creditors USD. Bank account for paying bills in these currencies-nya, cash USD. Tidak usah checklist, I can receive item without a supplier bill in these currencies. Lalu checklist 4 di bawahnya. I pay freight on purchase in these currencies-nya, klik freight paid. I track deposit paid to suppliers in these currencies-nya, pilih deposit paid. I take discount for early payment in these currencies-nya, pilih discount taken. I pay change for late payment in these currencies-nya, pilih late fees paid. Jika sudah sesuai, klik OK. Pembuatan data pajak. Kode pajak yang digunakan klinik apoteknya adalah PPN. Ada table, ada teks kode, description dan rate. Teks kodenya PPN, description-nya pajak pertambahan nilainya 10%. Klik list, lalu text code, klik tanda panah pada VAT atau edit untuk mengubah.
lalu klik text code-nya ubah menjadi ppn, dan namanya menjadi description-nya pajak pertambahan nilai. Lalu rate-nya ubah menjadi 10%. Klik OK. Hapus data pajak yang tidak digunakan dengan cara klik kanan lalu klik delete tax code. Pembuatan data jobs oleh ABSS diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan. Dengan menggunakan fasilitas job ini, perusahaan dapat melihat dan menganalisa laba atau rugi atas bagian pekerjaan tersebut. Di sini ada tabel, yaitu ada job mau dan job name. Ini job mau-nya Y sebagai jasa, T sebagai produk. Caranya, klik list, lalu jobs, lalu klik new, isi job number-nya dengan J, dan job name-nya dengan jasa. Lalu yang kedua, klik new lagi, isi job number-nya dengan P, lalu job name-nya produk. Lalu klik OK. Ini adalah tampilan data jobs yang sudah dibuat tadi. Pembuatan kategori. ABSS menyediakan satu fasilitas tambahan lagi untuk bisa memisahkan laporan per divisi, cabang, atau per kategori. Kategori yang dimasukkan di sini nantinya dapat melihat laporan laba rugi, bisa melihat laporan kaca, laporan buku besar, dan per kategori. Selain itu, kategori bisa juga diklasifikasikan sebagai departemen suatu perusahaan yang bersifat cost entry. Ini ada tabel, kategoris ID dan kategoris name. Kategoris ID ini ada L yang atau yang disebut lokal. Kategoris ID-nya yang kedua ada O. Kategoris name-nya persis. Cara untuk mengatur kategoris, klik list, lalu klik kategoris, lalu klik new untuk kategori yang baru, lalu masukkan kategori ID-nya, yang pertama L, kategori name-nya lokal. Jika sudah, klik OK. Lalu yang kedua, klik new lagi, kategori ID-nya O, kategori name-nya overseas. Jika sudah, klik OK lagi. Lalu ini adalah tampilan dari kategoris yang sudah dibuat tadi. Pembuatan price scenario table, price ID dan price name. Price ID-nya, price name-nya IDR. Yang kedua, price ID-nya yang B, price name-nya USD. Caranya dengan klik list, lalu klik custom list and field name, lalu pilih price levels. Untuk price levels yang A, isi dengan IDR, dan price level yang B, isi dengan USD. Untuk C, D, E, F dibiarkan saja karena tidak digunakan. Setelah sesuai, klik OK. Untuk membackup-nya, klik menu File, lalu pilih Verify Company File, lalu klik OK pada tampilan yang muncul, lalu klik OK kembali untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam file, lalu klik File kembali,
lalu pilih backup, lalu pilih backup all data dan do not check company files for errors, lalu klik continue, dan sesuaikan nama file yang diinginkan. Jika sudah, klik save. Kita coba untuk keluar dari ABSS-nya dan nanti masuk kembali. Kita klik X aja di ujung kanan atas. Klik No karena sudah di backup, lalu buka kembali ABSS-nya, lalu klik Open karena kita sudah punya data backup-nya, lalu cari datanya. Sebelumnya ini sudah diganti namanya menjadi Klinik Apotek Sehat yang sebelumnya AKA, dan masukkan user ID, lalu klik OK. Pada Active Your Company File, klik yang kedua, lalu klik Continue, lalu klik OK pada pemberitahuan yang muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Prasetyo, NIM 11190848. Di sini saya ingin menjelaskan data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan. Klik customer, new, nama Putri, card ID C001. Kita isi sesuai data yang ada. Alamat, Jalan Hijau, Blok Haji nomor 2, Jakarta Utara. Kita isi designation-nya individual. Oke. Supplier, kita klik nama sesuai yang ada di data, PT Boeing. Card ID kita isi S01. Alamat, Jalan Lawanggitung nomor 20, Bogor. Destination tetap company, currency-nya USD. Kemudian selanjutnya employer, last name-nya kita isi sesuai yang ada di data. Isi card ID-nya E001. Alamatnya kita isi nomor 16, Jalan Sukmul nomor 16, Bogor. Currency-nya kita isi USD. Ini adalah pencatatan saldo awal akun. Masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain. Langsung saja ke Klinik Apotek Sehat Trial Balance. Selanjutnya, klik Setup, terus Balance, Count Opening Balance, dan sesuaikan saldo trial balance yang ada pada tabel tadi sampai account to be allocated-nya Rp0.00 yang menandakan saldonya sudah balance, dan jika sudah sesuai, klik OK. Pencatatan saldo piutang. Selanjutnya klik Setup, Balance, Customer Balance. Sesuaikan data yang ada di Customer Balance tadi.
PT Gajah Mada dengan nomor invoice INV-05, tanggalnya 30 Desember 2019. Lalu isi tax include-nya. Pilih jobs-nya P, kategorinya L. Lalu klik record. Ke pencatatan saldo hutang. Selanjutnya klik setup, terus balance, supplier balance. Lalu pilih yang PT Medis, add purchase, supplier name-nya PT Medis, nomor PO-nya INV-03, tanggalnya tanggal 30 Desember 2019. Saldonya 1.050.000. Jobnya J, kategorinya L. Klik record. Persediaan barang. Selanjutnya klik inventory, lalu item list, lalu klik new. Isikan item number-nya dengan PND dan name-nya dengan Panadol. Checklist I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Lalu pilih akunnya, buy this item 5-1000 atau medicine purchase. Yang I sell this item 4-1000 atau medicine sales. Yang I inventory this item 1-2310 atau medicine. Selanjutnya ke tab buying details, isi unit sebagai satuannya. Isi text code-nya enter T atau yang sudah ditentukan. Isi selling price-nya, IDR-nya 28.500 dan yang USD-nya $2. Selain IDR dan USD dikosongkan atau ditulis saldonya 0 karena tidak terpakai. Selanjutnya klik OK. Opening balance untuk persediaan. Selanjutnya pada comment center pilih inventory, lalu count inventory. Sesuaikan jumlah persediaannya pada kolom counted. Yang pertama ada BDX atau Bodrex, jumlahnya 50. ETR atau Entrostop, jumlahnya 20. INV atau Infus, jumlahnya 50. PCM atau paracetamol jumlahnya 25 dan PND atau Panadol jumlahnya 30. Sesuaikan data pada tabel yang sudah dibuat. Setelah semuanya sesuai, klik Adjust Inventory. Lalu klik Continue dan klik Opening Balance. Lalu sesuaikan saldonya atau unit cost-nya. Yang pertama BDX ada 10.000. ETR 16.000. INV 130.000, JRS 150.000,
PCM 30.000 dan PND 25.000. Jika sudah sesuai, klik record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febila Fira. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi pembelian tunai mata uang USD. Pada tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara tunai kepada Herbalku. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh klinik apotek sehat. Nomor purchase-nya yaitu FB030101, jobnya yaitu P produk, kategorinya O overseas, exclude 10% PPN. Kode barangnya BDX Bodrex, jumlahnya 20, harga belinya $1, harga totalnya menjadi $20. Yang kedua PCM yaitu paracetamol, jumlahnya 10, harga belinya $2,5, harga totalnya menjadi $25. Totalnya yaitu $45, total pajaknya $4,5, total setelah dipajaknya menjadi $49,5. Pilih enter purchase, ubah layoutnya menjadi item, pilih nama suppliernya yaitu Herbalku. Ubah nomor purchase-nya menjadi FB030101. Ubah tanggalnya menjadi tanggal 3 bulan Januari 2020. Ubah jumlahnya menjadi 20. Item numbernya yaitu BDX Bodrex. Price-nya yaitu $1. Totalnya menjadi $20. Jobnya yaitu P. Ubah kategorinya menjadi O. PPN. Ubah jumlahnya menjadi 10. Item numbernya PCM yaitu paracetamol. Price-nya $2,5. Totalnya menjadi $25. Jobnya P. Taxnya PPN. Lalu klik record. Untuk melihat transaksi yang telah dibuat, klik transaction journal, ubah date from-nya menjadi bulan 1. Ada yang kedua, transaksi pembelian kredit mata uang USD. Pada tanggal 4 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit kepada Pote Boehringer. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh klinik apotek sehat. Nomor purchase-nya yaitu FB040102, termnya 2%, 10, net 30. Jobnya P, kategori O, exclude 10% PPN. Kode barangnya yaitu JRS, jarum suntik, jumlahnya yaitu 25, harga belinya $11, harga totalnya menjadi $275. Total pajaknya yaitu $27,5, total setelah dipajaknya menjadi $302,5. Pilih enter purchase, pilih nama suppliernya yaitu PT Boehringer. Masukkan nomor purchase-nya yaitu FB040102. Tanggalnya tanggal 4 Januari 2020. Ubah layoutnya menjadi item. Masukkan jumlahnya yaitu 25. Item numbernya JRS jarum suntik, price-nya yaitu $11. Totalnya menjadi $275. Jobnya yaitu P produk. Taxnya PPN. Kategorinya overseas.
Ubah termnya menjadi in a given off day. Diskon day-nya yaitu 30, balance due day-nya 10, diskon 2%. Maksudnya diskon day-nya 10, balance due day-nya 30. Klik OK. Lalu klik record. Lihat di transaction journal, ada di purchase. Itu 3. Transaksi purchase untuk pengembalian barang yang rusak, return and debit. Pada tanggal 7 Januari 2020 dengan nomor purchase FB070102, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada Herbalku. Berdasarkan nomor purchase FB030101 pada tanggal 3 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut. Jobnya P, kategori O, exclude 10% PPN. Kode barangnya yaitu BDX, Bodrex, jumlahnya 5, harga belinya -1, karena retur. Total harganya menjadi $-5. Total pajaknya yaitu $-0,5. Total setelah dipajaknya menjadi $-5,5. Pada mode purchase, pilih enter purchase. Masukkan nama suppliernya yaitu Herbalku. Masukkan nomor purchase-nya yaitu FB030101. Tanggalnya yaitu tanggal 7 Januari 2020. Ubah layoutnya menjadi item. Masukkan jumlahnya yaitu -5 karena retur barang. BDX itu Bodrex. Pilih jobnya yaitu produk, teksnya PPN. Ubah price-nya menjadi $1. Ubah kategorinya yaitu overseas. Klik record. Pilih purchase register. Ubah date from-nya menjadi bulan Januari. Pilih tab return and debit. Klik receive refund. Ubah tanggalnya menjadi tanggal 7. ID-nya yaitu BKM strip ID-nya itu BKM strip 0001. Ubah bulannya yaitu bulan Januari. Klik record. Lihat di transaction journal, yaitu purchase Herbalku. Transaksi pelunasan hutang mata uang IDR. Pada tanggal 9 Januari 2020, Klinik Apotek Sehat melakukan pelunasan hutang kepada PT Medis sebesar Rp1.050.000 menggunakan Bank BCA IDR. Cek nomornya yaitu BK090101. Pilih Pay Bill.
ubah akunnya menjadi Bank BCA IDR. Use account. Suppliernya yaitu PT Medis. Ubah tanggalnya menjadi tanggal 9 Januari 2020. Ubah nomornya menjadi BK 090101. Ubah, maksudnya tulis nominalnya pada amount applied, yaitu 1.050.000. Klik pada amount applied dan klik tab pada keyboard agar out of balance-nya menjadi 0. CTRL-R untuk melihat transaksinya. Klik record. Lihat pada transaction journal, yaitu di tab disbursement. 5. Transaksi penjualan barang mata uang USD. Pada tanggal 10 Januari 2020, Google membeli barang kepada kredit secara kredit dengan termin net 10 after IOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli. Exclude 10% PPN, jobnya yaitu P, kategorinya O, dengan nomor FJ100101, tanggal 10 Januari 2020, terminnya net 10 after IOM. Dijual kepada Gugun yang beralamat di Jalan Perkutut nomor 12 Depok, dengan kode JRS yaitu jarum suntik, jumlahnya 15, harga belinya $11, totalnya menjadi $165. Yang kedua INF yaitu infus, jumlahnya 10, harga belinya $10, totalnya menjadi $100. Total pajaknya yaitu $26,5, total setelah dipajaknya menjadi $291,5. Pilih enter sales. Pilih nama customernya yaitu Gugun. Use customer. Ubah layoutnya menjadi item. Nomor invoice-nya yaitu FJ 100101. Ubah tanggalnya yaitu menjadi tanggal 10 Januari 2020. Termnya yaitu net 10 after IOM. Date tanggal 10. Masukkan jumlahnya yaitu 15. Untuk item numbernya yaitu JRS jarum suntik. Price-nya yaitu $11. Totalnya menjadi $165. Jobnya yaitu P, produk. Tax-nya PPN. Yang kedua, masukkan jumlahnya 10 untuk INF yaitu infus. Price-nya yaitu $10, totalnya menjadi $100. Jobnya yaitu P, produk. Tax-nya PPN. Kategorinya yaitu O, overseas. Lalu klik record. Lihat di transaction journal, yaitu ada pada tab sales Gugun. 6. Pelunasan piutang.
Pada tanggal 11 Januari 2020, Klinik Apotek Sehat menerima pembayaran piutang dari PT Gajah Mada atas nomor INV strip 05 sebesar 10 juta ke akun kas IDR dengan ID R110102. Pada modul sales, pilih Receive Payment dengan nama customer yaitu PT Gajah Mada Use Customer. Ubah tanggalnya menjadi tanggal 11 Januari 2020 dengan ID R110102. Masukkan nominalnya pada amount applied yaitu 10 juta. Klik pada amount receive dan klik tab. Pilih record. Lihat di transaction journal yaitu pada tab receive. 7. Transaksi penjualan untuk jasa check up dengan mata uang IDR. Tanggal 14 Januari 2020, Roro datang ke klinik untuk check up sebesar 500.000 menggunakan konsep COD dengan job yaitu J jasa, kategorinya L lokal. Faktur penjualannya nomornya FJ140101 tanggal 14.01.2020, terminnya COD, dijual kepada Roro yang beralamat di Jalan Gede nomor 10 Depok. Nama Roro, harganya 500.000, total 500.000. Pilih enter sales. Customernya yaitu Roro. Invoice-nya yaitu FJ 140101. Pilih tanggalnya yaitu tanggal 14 Januari 2020. Terminnya COD. Itemnya service. Checklist tax inklusifnya isikan pada description-nya yaitu check up. Pilih akunnya check up. Ketikkan nominalnya pada amount sebesar 500.000 dengan jobnya yaitu J jasa. Kategorinya L yaitu lokal. Klik record. Untuk melihat transaksinya ada di transaction journal pada tab sales. Transaksi penerimaan pelunasan penjualan pada tanggal 14 Januari 2020, Klinik Apotek Sehat menerima pembayaran pelunasan dari Roro untuk transaksi tanggal 14 Januari 2020 dengan nomor invoice FJ140101 sebesar 500.000 dengan transfer melalui Bank BCA IDR dengan ID R140101. Pada tab sel pilih Receive Payment. Pilih ikonnya yaitu Bank BCA IDR dengan nama customer yaitu Roro Use Customer. Ubah tanggalnya menjadi tanggal 14 Januari 2020 dan ubah ID-nya menjadi ID-nya menjadi FJ 140101.
Masukkan nominalnya pada amount applied, yaitu 500.000. Dan klik pada amount receive, lalu klik tab pada keyboard dan klik record. Untuk melihat transaksinya, yaitu ada di transaksi jurnal pada tab receive. Perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 25 Januari 2020, Klinik Apotek Sehat melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Adi menggunakan mata uang IDR sebesar 3.800.000. Bukti kas keluarnya, nomor referensinya yaitu KK250101 pada tanggal 25 Januari 2020 dibayar kepada Adi sejumlah 3.800.000 melalui kas IDR. Keterangannya yaitu gajian karyawan bulan Januari. Pada model account, pilih record journal entity. Ubah tanggalnya menjadi tanggal 25 Januari 2020. Isikan memonya yaitu membayar gajian karyawan Adi. Ubah general jurnalnya menjadi KK250101. Pilih akunnya yaitu Wages and Salaries. Use account. Pilih akun keduanya, yaitu kas IDR. Use account. Masukkan nominalnya pada debit untuk wage and salaries sebesar 3.800.000 dan dikredit untuk kas. Isikan memonya yaitu gajian karyawan bulan Januari, karena yang tadi salah. Tekan CTRL-R untuk melihat rekap transaksi dan klik record. Perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang USD. Pada tanggal 25 Januari 2020, Klinik Apotek Sehat melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Vena menggunakan mata uang USD sebesar $262. Rate-nya yaitu 1 US dollar sama dengan 14.122. Bukti kas keluar. Nomor referensinya yaitu KK250101 pada tanggal 25 Januari 2020 dibayar kepada Vena sejumlah $262 melalui kas USD. Keterangannya gajian karyawan bulan Januari. Pilih record journal entity dan ubah currency-nya menjadi USD dengan rate 14.122. Ubah general jurnalnya menjadi KK250102 dan tanggalnya yaitu 25 Januari 2020. Isi memonya menjadi gajian karyawan bulan Januari. Akun yang pertama yaitu Wages and Salaries. Wage and Salaries, use account. Untuk akun yang keduanya yaitu kas USD. Use account. Masukkan nominalnya di debit untuk wage and salaries sebesar nominalnya yaitu sebesar $262
$262 dan dikredit yaitu sebesar $262 untuk kas. Transaksi pembelian tunai mata uang USD. Pada tanggal 26 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Neobrofon. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh klinik apotek sehat. Nomor purchase-nya yaitu FBIC 260101, jobnya P, produk kategorinya O overseas. Exclude 10% PPN. Kode barangnya itu ETR Entrostop, jumlahnya 20, harga belinya $1,5, total harganya menjadi $30. Total pajaknya itu $3, total setelah dipajaknya menjadi $33. Pada modul purchase, pilih Enter Purchase dengan nama supplier yaitu PT Neobrofon. Nomor purchase-nya yaitu FB260101. Ubah tanggalnya yaitu menjadi tanggal 26 Januari 2020. Ubah layoutnya menjadi item. Ubah tanggalnya lagi yaitu tanggal 26 Januari 2020. Masukkan jumlahnya yaitu 20 dengan item number ETR Entrostop. Harganya yaitu $1,5. Totalnya menjadi $30. Jobnya yaitu P, produk. Dengan taks PPN. Ubah kategorinya menjadi O overseas. Jika sudah benar, klik record. Lihat di transaction journal, ada pada tab purchase dengan nama PT Neobrofon. Transaksi pembelian tunai mata uang IDR. Pada tanggal 28 Februari 2020, perusahaan membeli barang secara tunai kepada Intan Farmasi. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh klinik apotek sehat. Nomor purchase-nya yaitu FB280101, jobnya P, kategorinya L. Exclude 10% PPN. Kode barangnya itu BDX, yaitu Bodrex, jumlahnya 15, harga belinya 14.500. Total harganya menjadi 217.500, total pajaknya 21.750, total setelah dipajaknya menjadi 239.250.000. Pilih Enter Purchase. Masukkan nama customer-nya yaitu Intan Farmasi, use supplier. Ubah tanggalnya menjadi ubah layoutnya dulu menjadi item agar tanggalnya tidak berubah. Ubah tanggalnya menjadi 28 Januari 2020. Ubah nomor purchase-nya yaitu menjadi FB28 0101. Masukkan jumlahnya pada bill yaitu 15, item numbernya yaitu BDX, Bodrex. Harganya diubah menjadi 14.500. Totalnya menjadi 217.500. Masukkan jobnya yaitu P, produk. Use job dengan taks PPN. Kategorinya ubah menjadi lokal. Klik record. Untuk melihat transaksinya ada di transaction journal pada tab purchase. Nama saya Zevanya Lauren. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pencatatan penyusunan aktiva tetap.
Di sini ada jurnal penyusunan aktiva tetap pada tanggal 31 Januari 2020 dilakukan pencatatan jurnal penyusunan aktiva tetap untuk store equipment sebesar 1 juta dengan nomor GJ 310101 kategorinya L atau lokal. Caranya dengan pilih modul account, lalu klik record journal entry, lalu isikan memonya dengan penyusutan aktiva tetap. Lalu pilih ACC-nya. Yang pertama ada Store Equipment at Cost 1/1610. Lalu yang kedua ada Store Equipment Accum-Deb atau 1/1620 dengan saldonya di debit dan di kredit 1 juta. Isi general jurnalnya dengan GJ 310101. Isi kategorinya lokal. Tanggalnya 31 Januari 2020. Setelah itu klik record. Yang kedua ada jurnal penyesuaian persediaan. Pada tanggal 31 Januari 2020 dilakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat dilakukan pengecekan stok persediaan, yaitu kode JRS sebanyak 3 dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya, dengan nomor IJ 310101 dengan kategori L dan job P. Modul inventory, klik adjust inventory, lalu sesuaikan tanggalnya dengan 31 Januari 2020. Lalu isikan memonya dengan persediaan yang hilang saat pengecekan stok persediaan. Lalu pilih item number-nya JRS dan kuantitinya 3, unit cost-nya Rp00 dan amount-nya juga Rp00. Jangan lupa untuk mengisikan jurnal number-nya IJ 310101 dan mengisikan job-nya P, kategorinya L. Jika sudah sesuai, klik record. Selanjutnya, kita akan menampilkan, memperbaiki, dan menghapus jurnal umum. Klik Account, lalu klik Transaction Journal. Sesuaikan tanggalnya terlebih dahulu. Yang pertama ada General, untuk menampilkan kelompok jurnal umum. Yang kedua ada Disbursement, untuk menampilkan kelompok jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga ada Receipt, untuk menampilkan kelompok jurnal penerimaan kas. Yang keempat ada Sales, untuk menampilkan kelompok jurnal penjualan. Yang kelima ada Purchase, untuk menampilkan kelompok jurnal pembelian. Yang keenam ada Inventory, untuk menampilkan kelompok jurnal persediaan barang. Yang ketujuh ada All, untuk menampilkan semua jurnal. Untuk memperbaiki jurnal umumnya, klik modul account,
klik Transaction Journal, lalu kita akan mengubah memo pada transaksi purchase retur klinik apotik sehat pada tanggal 10 Januari 2020 untuk nomor transaksi FJ 100101 menjadi purchase retur klinik apotik sehat dari purchase retur herbal. Jika sudah sesuai, klik OK. Lalu sudah terganti menjadi purchase apotik sehat. Lalu jika ingin menghapus, cari data yang akan dihapus. Di sini data yang akan dihapus data gaji karyawan pada tanggal 25 Januari dengan kurensi IDR. Setelah dapat, klik tanda panah, lalu klik kanan, delete General Journal Transaction. Selanjutnya ada pencetakan laporan. Ada 5 laporan di sini yang akan dicetak. Yang pertama, akan dicetak laporan analis profit and loss yang tampilannya nanti akan seperti ini. Account transaction accrual yang tampilannya nanti akan seperti ini. Lalu ada standard balance sheet yang tampilannya akan seperti ini. Dan ada cash disbursement yang nanti tampilannya juga akan seperti ini. Dan ada cash receipt yang nanti tampilannya akan seperti ini. Dan ada sales dari customer summary yang tampilannya akan seperti ini. Dan purchase dari item summary yang nanti tampilannya akan seperti ini. Pada kotak dialog comment center, klik comment panel analysis, klik profit and loss. Lalu ini adalah data dari profit and loss. Selanjutnya, untuk account transaction accrual, klik account, pilih account transaction accrual, pilih customize, lalu isikan date from-nya dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Jika sudah sesuai, klik display. Lalu ini adalah tampilan dari data account transaction accrual. Selanjutnya, lakukan yang sama pada standar balance sheet, klik display. Sebelumnya sesuaikan tanggalnya dulu. Ini adalah tampilan dari balance sheet. Selanjutnya di tab sales, pilih cash disbursement, customize, sesuaikan tanggalnya lalu display. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya cash receipt. Jika sudah sesuai, klik display. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya di tab sales, pada customer ada sales summary. Klik customize, lalu sesuaikan tanggalnya, lalu klik display. Ini adalah tampilannya.
Selanjutnya di tab purchase pada item ada purchase summary, klik customize lalu display. Ini adalah datanya.